Bagaimana langkah pemuda ke depannya? Pasti anak-anak yang ada di organisasi itu dia lebih kritis lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, salam penegakan hukum pemilu. Kembali lagi bersama kita dalam program Bawaslu, ngopi udah ngobrol pemilu dan pilkada. Siapkan kopi sahabat, seruput dengan tenang, dengarkan tema-tema inspiratif kita. Kali ini sahabat Bawaslu telah hadir bersama kita dua pemuda dan pemudi Solo Selatan. Beliau adalah Bang Fadil, beliau adalah sekretaris KNPI Kabupaten Solo Selatan. Kemudian ada dari pemudi Ibu Sri Mulyani, Ketua Fatayat Kabupaten Solo Selatan. Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan berbicara sedikit berkaitan dengan peran pemuda dalam mengawasi atau partisipasi pemuda itu dalam mengawal demokrasi di Sulawesi Selatan khususnya. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini kita akan berbicara sedikit dengan narasumber kita. Nanti ada beberapa diskusi kita diskusi saja berkaitan dengan kepemudaan. Pada kesempatan kali ini tentu karena bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda, barangkali mungkin kita ke Pak Fadil dulu. Bagaimana kira-kira pandangan Pak Fadil berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda ini? Sumpah Pemuda termasuk ada hal semangat juang bagi pemuda untuk meraih kemerdekaan. Dan hari ini pemuda sudah cukup banyak menjadi peran penting dalam tokoh dalam Republik hari ini. Dan kemajuan pemuda itu cukup luar biasa. Tetapi terkadang kita lihat dari dasar pendidikan pemuda ada hal yang belum melek tentang bagaimana langkah pemuda ke depannya. Kita lihat dari background, biasanya mereka hanya tamat dari SLTA, mungkin masih agak kurang pengetahuan secara untuk bagaimana langkah pemuda ke depannya. Dan untuk demokrasi hari ini, pemuda itu sudah cukup luar biasa partisipasinya. Dan termasuk menjadi bahkan dari kami sendiri kan peserta pemilu, Ketua KNPI Sultan Alif Balun adalah seorang anggota dewan yang usia cukup muda. Figur tokoh politik, dan itu salah satu ketua KNPI yang ada di Sumatera Barat hari ini. Baik, kita ke Ibu Sri. Ibu Sri ini kalau melihat pengalamannya cukup luar biasa ya, pernah di PPK gitu ya. Nah, kira-kira pandangannya terhadap kemajuan demokrasi di Sulawesi Selatan ini bagaimana? Apakah cukup begitu partisipasinya pemuda hari ini? Kalau untuk kemajuan partisipasi pemuda di dalam demokrasi atau pemilihan kemarin cukup luar biasa lah dalam partisipasinya, baik dalam berpolitik, ikut berkonteks, dalam politik juga tinggi partisipasinya untuk pemuda ini. Apalagi sekarang udah banyak media sosial, jadi untuk pengetahuannya juga udah banyak untuk pemuda untuk saat ini. Artinya di Sulawesi Selatan sendiri ya, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri, tingkat partisipasi pemuda itu terkait dengan pemilu dan demokrasi ini boleh dikatakan ya, kalau kita kasih nilai 50% ke atas. Kira-kira. Jadi untuk demokrasi terkadang mereka tidak terlalu melek. Walaupun ada media sosial hari ini, bisa dikatakan mungkin semua pemuda hari ini memiliki
handphone ya kan. Media sosial. Tapi terkadang ketika ada tentang hal mengenai demokrasi, mereka melewatkan karena terkadang tidak menarik bagi mereka. Karena mereka tidak disuguhi pengetahuan tentang kepemiluan ataupun hal lain tentang demokrasi pada sebelumnya gitu. Dan mereka hanya fokus memang untuk terkadang hanya bisa dikatakan untuk hidup mereka saja. Dan padahal demokrasi ini sangat penting untuk kemajuan daerah kita. Gitu. Kemudian terkait dengan informasi dan pendidikan politik, ke Pak Fadil dulu. Ya. Ini berkaitan dengan informasi mungkin pada saat pemilu atau pemilihan itu, pemuda sendiri itu lebih cenderung pada informasinya itu didapatkan di media sosial, Oh ya. atau lebih kepada pertemuan-pertemuan gitu kan? Dan hari ini bahkan kita melihat untuk pertemuan bahkan pemuda itu hanya segelintir. Ya. Tapi mereka banyak dari yang terbesar itu mendapatkan informasi dari media sosial gitu. Memang apalagi setiap yang berkaitan dengan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, hari ini kita telah memiliki akun-akun media sosial yang bisa membagi informasi. Dan terkadang kita lihat akun media sosial dari penyelenggara udah centang biru, dan kemudian walaupun kita tidak mengikuti dan akan muncul sendiri di beranda kita kan, di media sosial. Dan kemudian cukuplah luar biasa lah untuk teknologi hari ini untuk menyampaikan informasi tentang demokrasi hari ini. Kalau Ibu Sri sendiri melihatnya berkaitan dengan informasi digital gitu. Karena kita ketahui di banyak media itu kan banyak informasi yang tidak akurat. Nah, ini bagaimana ini Ibu sendiri melihatnya? Ada kayak informasi hoax, ujaran kebencian gitu. Kalau untuk ujaran kebencian atau hoax itu mungkin kalau untuk pemuda dia udah selektif ini benar apa enggak. Pasti dia akan mencari dulu gimana ini apakah benar sumbernya, beritanya ya. Mencari dulu sumbernya. Karena kalau pemuda tuh lebih kritis dia dalam mencari penyelesaian masalah atau apa gitu. Dia lebih kritis lagi dia untuk mencari informasi-informasi, apalagi di media sosial sekarang kan lebih aktif dia untuk pemuda-pemudi yang untuk sekarang ini. Iya. Lebih kreatif dia. Lebih kreatif dia. Kita aja yang nggak tahu, dia pasti lebih tahu duluan gitu. Nah, kemudian persoalan pemuda hari ini kalau kita lihat hubungkan dengan pemilu dan demokrasi ini khusus di Sulawesi Selatan ya. Kira-kira apakah ada pemuda sendiri yang concern terhadap isu-isu pemilu dan demokrasi di Sulawesi Selatan? Kita ke Pak Fadil. Yeah. Sejauh ini untuk Sulawesi Selatan sendiri mungkin yang tokoh pemudanya mungkin itu sebagian kita lihat mereka yang telah menjadi bagian dari anggota dewan atau yang menjadi penyelenggara pemilu. Tapi untuk yang lain seperti tokoh-tokoh, kalau kita lihat di kota besar itu kan ada aktivis memang khusus untuk pemilu dan demokrasi. Tapi untuk di Solo Selatan masih sangat minim kita lihat. Tapi untuk bagi yang telah menjadi anggota dewan dan penyelenggara pemilu itu cukup luar biasa hari ini kita lihat. Kalau Ibu sendiri gimana terkait dengan isu-isu kepemiluan ini? Apakah cukup kritis pemuda saat ini? Cukup kritis orangnya, apalagi kalau sekarang kan udah banyak nih organisasi-organisasi yang ada di Solo Selatan. Pasti anak-anak yang ada di organisasi itu dia lebih kritis lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Solo Selatan sekarang ini. Kemudian masalah kembali kepada media sosial, ini kira-kira sejauh mana pengaruhnya media sosial ini di putaran demokrasi atau terkait dengan kepemiluan ini gitu kan bisa sebagai ajang sosialisasi gitu, kayak media sosial Facebook, Instagram gitu kan. Sejauh mana?
Hari ini media sosial tuh cukup berpengaruh besar, apalagi Bupati Solo Selatan kan sudah menghilangkan yang namanya blank spot. Black spot. Ya, Ya. jadi di tiap daerah itu jaring internet itu sudah ada dan mereka bisa mengakses dimanapun dan kapanpun hari ini informasi tentang kepemiluan, demokrasi dan yang lainnya. Pengaruhnya cukup besar ini. Bisa dikatakan terkadang caleg aja tidak memakai baliho, tapi karena ada media sosial mereka bisa cukup mendapatkan suara yang sangat luar biasa. Itu hanya faktor oleh media sosial. Iya. Karena belum tentu spanduk atau baliho itu akan dilihat oleh semua orang. Nah, tapi hari ini tidak ada yang tidak mungkin pemuda yang tidak memiliki HP Ya, nah. Iya. yang media sosial. Facebook ya. Anak-anak aja. Paling minimal itu mereka memiliki Facebook. Apalagi kalau Facebook yang penyelenggara atau caleg itu telah berlangganan, pasti kontennya akan gampang terlihat oleh yang memiliki media sosial pada umumnya. Kayak apa namanya, pada tahapan kampanye itu Iya. sering orang Iya. media sosial gitu Iya. kan. Ya kalau kita lihat aja di Padang kita misalnya punya spanduk, gitu. Memang dia mencalonkan misalnya DPR, dipasang sini belum tentu orang berlabuh ke sini, gitu. Iya. Iya. Tapi di media sosial pasti mereka bisa melihatnya. Kemudian ke Bu Sri, Ya. ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat gitu kan, khusus pemuda di Sulawesi Selatan. Sejauh mana sih tantangan yang dihadapi oleh pemuda itu dalam berpartisipasi? Karena kita ketahui kalau di dalam pemilu itu kan banyak persoalan seperti politik uang begitu kan, atau memang minimnya figur Iya. muda yang memimpin Sulawesi Selatan khususnya, atau berkaitan dengan keterbatasan informasi yang didapatkan oleh pemuda. Ini bagaimana nih tantangan yang dihadapi? Kalau tantangannya kalau pemuda, kalau tantangannya tuh tidak terlalu banyak gitu kan. Tapi dia harus memahami gimana pendidikan politik untuk demokrasi ini kan. Pendidikan politiknya gimana. Siap itu dia harus banyak memahami literasi tentang kepemiluan, tentang pilkada. Dia harus banyak memahami tentang literasi juga. Artinya kalau kita lihat di pemilu atau pemilihan 2024 kemarin, saya kira agak kurang juga partisipasi kita dalam melakukan mencegah kejadian pelanggaran seperti politik uang tadi itu. Nah, ini bagaimana nih kalau Pak Fadil sendiri melihat? Kalau bagi kami sendiri itu bekerja sama dengan Bawaslu. Nanti kita melakukan pendidikan pencegahan untuk sosialisasi yang masif. Karena keterlibatan pemuda yang akan bisa mencakup berbagai elemen yang ada. Dan itu sepertinya tidak terlepas bagaimana kerjasama antara Bawaslu dengan pemuda. Termasuk dengan elemen. Iya, elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, tentu sebagai pemuda, ya, seorang pemuda hari ini tidak hanya sebagai pemilih. Kita ini kan tidak hanya sebagai pemilih, namun juga sebagai calon pemimpin di masa depan. Kemudian ini berkaitan dengan ajakan. Ini bagaimana ini sahabat muda ini mengajak pemuda yang di luar sana itu, mungkin yang dulunya tidak melek dengan politik atau demokrasi ya, khususnya Sulawesi Selatan, atau yang dulu pernah golput, atau memang yang dulu acuh tak acuh berkaitan dengan kepemiluan ini. Nah, ini bagaimana nih sahabat muda ini mengajak sahabat kita? Bagi para pemuda yang di luar sana, untuk kedepannya, bagi yang selama ini tidak peduli dengan demokrasi, karena suatu suara itu menentukan masa depan bangsa dan daerah kita. Jadi marilah kita sama-sama untuk partisipasi untuk dalam pemilih dan demokrasi yang selanjutnya. Karena
kalau tidak kita yang memilih, siapa lagi? Mungkin Bu Sri. Kalau untuk partisipasi untuk pemilih atau untuk pemuda ya, dia harus banyak belajar mengikuti pendidikan politik dan ikut pokoknya ikutlah dengan kegiatan-kegiatan. Isu-isu terkait dengan Iya. pemiluan, demokrasi, Iya, harus dia keselamatan. mengikuti itu gitu. Kalau biar dia kesadarannya untuk hak dan kewajiban dia untuk memilih gitu. Gimana dia mendapatkan Menghilangkan Iya, sikap apatis ya. iya sikap apatisnya. Gimana dia bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara gitu untuk dalam memilih. Dia harus dia tuh harus banyak belajar gitu. Gimana dengan politik yang ada saat ini gitu. Ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, barangkali itu diskusi kecil kita hari ini bersama pemuda yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin menyudahi podcast kali ini dengan mengatakan bahwa partisipasi kita itu sangat menentukan atau adalah nafasnya demokrasi. Iya. Apatisme itu adalah kematiannya. Iya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber dalam podcast kita hari ini. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, jangan lupa saksikan dan pantau terus media sosial Bawaslu Kabupaten Sulawesi Selatan dan siapkan kopi sahabat, dengarkan tema-tema selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.